Jadi kita lagi ada di booth-nya Chery yang ada di Shanghai Auto Show. Nah, waktu tahun lalu kita ke Beijing Auto Show, kita main ke Huawei Store. Dan di sana itu nggak cuma ada handphone dan kawan-kawan, tapi juga ada mobil. Nah, Huawei itu bekerja sama dengan berbagai macam brand, salah satunya Chery, dan mereka membuat namanya Luxeed. Luxeed S7 ini sangat fenomenal, laris sekali, dan kalau misalkan Xiaomi keluarin mobil, ini saingannya. Bener-bener si Xiaomi SU7 itu bener-bener nempelin sama si Luxeed, tapi Luxeed duluan, karena dia laris banget kan. Nah, Juni 2024 kemarin, Luxeed ngeluarin model baru, yaitu sebuah SUV. Sebenarnya ini adalah versi SUV-nya dari si Luxeed S7, namanya R7. Dan karena dia SUV, kelihatan ya lebih tinggi, ground clearance juga lebih tinggi, tapi desainnya masih mirip. Lampunya mirip, ya kan? Bonet depannya mirip, bahkan bempernya mirip. Tapi kalau kita lihat dari samping seperti ini, baru kelihatan ini mobil yang lebih tinggi. Otomatis juga pasti dalamnya lebih luas. Dan dia itu ada banyak tipenya, mulai dari yang Pro, Max, dan Max Plus. Dan dia juga tersedia dengan varian yang range extender, jadi kalau misalkan baterainya habis, dia ada mesin bensinnya. Tapi karena variannya banyak banget, dan sejak Juni 2024 kemarin sampai Desember 2024 udah laku 24.000 unit. Jadi banyak banget ya. Dan dia punya baterai yang versi EV ini ada yang 84 kWh sampai 100 kWh. Yang 100 kWh bisa sampai 855 km. Wow. Kalau kita lihat di bagian bawah sini, Huawei itu kan merek premium kalau di sini ya. Dan ketika mereka bekerja sama dengan Chery, mereka juga bikin mobil yang premium. Dan mobil ini juga punya sister, punya saudara. Saudaranya itu di brandnya Exit. Nah, jadi basisnya sama ya. Ukuran juga mirip-mirip. Dan Exit itu adalah varian premiumnya dari Chery. Nah, kelihatan dari bannya yang dipakai itu Michelin Pilot Sport EV ya. Dan ini ukurannya 21 inci. Remnya kalipernya besar, warna merah. Ini dari Brembo ternyata ya. Jadi emang nggak kaleng-kaleng mereka bikin si Luxeed R7 ini. Dan kalau kita lihat di atas, dia punya LiDAR. Jadi mobil ini sudah dipersiapkan untuk bisa jalan sendiri. Jadi dia nggak cuma pakai radar, sonar, dia ada LiDAR-nya juga. Dan yang menarik dari mobil ini ya, kalau kita lihat sensor LiDAR-nya, di bawahnya itu ada kamera 2 biji ya, sama satu lagi sensor buat lampu biasanya. Nah, ini tuh ada merah-merah ini untuk pemanas. Jadi kan Cina itu kan negara dingin ya. Jadi kalau lagi musim dingin, terus ada kabut atau semacamnya, ini bisa ngilangin embunnya. Sama kalau lihat detailnya, wipernya dia pakai Bosch. Sama kayak wiper kita di rumah. Terus di sini ada aksen, tapi nggak cuma sekedar aksen biasa, karena ini adalah tempat buat naruh kamera. Ada kamera ke depan, sama ada kamera ke belakang, tujuannya buat autonomous driving-nya. Nah, di sini ada kamera lagi untuk kamera 360-nya. Nah, sama seperti varian sedannya, ya, varian SUV-nya, dia juga punya kaca yang sudah frameless. Seperti ini dia bentuknya. Dan belakangnya, dia tuh SUV coupe. Jadi belakangnya itu turun ke bawah ya, landai. Jadi kayak kalau BMW mungkin X6 atau X4 ya. Kalau Mercedes GLC coupe atau semacamnya. Nah, seperti ini bentuk belakangnya. Kurang lebih kayak Porsche Macan sebenarnya. Nah, seperti inilah bentuk desain belakangnya. Keren ya. Lampunya ini agak mirip-mirip GLC sebenarnya ya. Dan detail dari lampunya itu bagus banget. Kalau lihat langsung lebih bagus lagi ya. Ada tulisan Cina nih, nggak tahu apaan, yang pasti sebelah sana tuh ada R7. Bawahnya dia bentuknya seperti ini, ada aksen chrome yang manis banget ya. Nggak ada knalpot, sama ada sebuah kamera di belakang sini, sama ada kamera di sini ya. Dan buat buka pintu belakangnya, tulisan Luxeed ini kan kelihatannya kayak emblem biasa ya, tapi di sini itu ada tombol. Jadi kalau tombolnya kita pencet, dia bisa naik ke atas. Nah, ada ducktail warna hitam. Ini bagus banget ya detailnya deh. Ini kaca, diturunin dikit aja, dikasih merah-merah untuk lampu high mounted stop lamp-nya. Dan atasnya itu semua full kaca, clean, nggak ada shark fin antena atau semacamnya.
termasuk ya sayangnya dia nggak punya wiper ya. Kita pencet di bagian sini. Wih, jadi benar-benar clean, belakangnya bagus. Bagasinya kalau secara visual nggak terlalu besar ya. Dan coba mendekat sini. Ini ada tombol. Kalau kita pencet, nanti suspensi belakangnya turun. Biar kita itu lebih gampang naruh barang. Nah, terus bawahnya lagi ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Jadi kita bisa naruh barang-barang macam-macam di sini ya. Semuanya ini plastiknya juga kelihatan premium. Di belakang pun kita dapat 2 buah speaker lagi, sama ada subwoofer di bagian sini nih. Ini subwoofernya di sini. Nah, salah satu ciri mobil premium adalah bagian engsel-engselnya itu ditutup rapi ya. Ini dikasih cover plastik. Di sini ada plastiknya lagi ya. Jadi emang benar-benar diset sebagai mobil premium. Bagus. Tutup lagi. Adem ya, nggak ada bunyi gitunya, bagus ya. Halus, cakep ya. Jadi katanya Xiaomi itu mau keluarin yang versi SUV coupe-nya. Nah kalau belum keluar beli ini aja. Tapi nggak masuk Indonesia kayaknya. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Gimana rasanya masuk ke dalam mobil ini? Aduh. Pas kita pencet, dia tuh langsung keluarin pintunya gitu. Tapi dia belum elektrik ya. Jadi dia baru soft opening sama ada kayak mentalnya sedikit gitu ya. Nah kalau menutup nggak bisa, harus tutup manual, tapi pelan-pelan aja karena dia udah pakai soft closing, ada pintu vakumnya, set masuk ke dalam. Interior kurang lebih mirip banget kayak Luxit S7. Dan kalau kalian belum lihat videonya, gue udah bikin videonya waktu kita ke Huawei ya. Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, ini biar terang, kayaknya atas kita buka dulu deh. Yang mana Sen bukanya Sen? Buka atap. Balik lagi. Ini agak repotnya tuh gini nih, mobil zaman sekarangnya ini nggak ada tombolnya buat buka belakang soalnya. Ya, dia atapnya semua sudah full kaca, ya. Terus, gue masih penasaran, bentar. Ya, I want to open the panoramic roof. How? Oke, nggak bisa juga dia. Gimana caranya ini, bahasanya Cina ya? Kayaknya gue harus belajar bahasa Cina. Ini apa ini? Oh ini mode berkendara ya. Aduh. Oke. Kita pakai, kalau yang ini pencet pasti buat ngebuka laci. Dan lacinya atas bawah loh, ada di bawah sama di atas. Loh, bagus. Dan ini bahannya premium semua ya, kalau kita lihat. Ni hao. Oh, dibukain. Dari tadi kek. Nah, kan jadi lebih terang kan? Sama ini lihat dong, bahannya bludrunya bagus semua ya. Ini mewah sekali. Kayak kurang lebih kalau ngebayangin ini kayak Palisade di atasnya ya. Dan kulitnya kalau ini kita pegang, ini juga mewah sekali ya. Ini mungkin napa leather ya kalau kita pegang, cuma gue nggak tahu aslinya apaan. Sama di bagian, dia kan kelihatan jok pocong ya, tapi ternyata di bagian sini tuh ada tombol, bisa kita naik turun. Jadi meskipun jok model pocong, ternyata dia masih bisa diatur ketinggiannya seperti ini. Ya. Nah, sama yang menarik di tengah sini ada semacam kayak kaca kristal, dalamnya ada garis-garis, ada tulisannya Huawei Sound. Nah, jadi audio dari mobil ini gue udah coba bagus sekali, dan dia pakai audio dari Huawei. Nah biasanya kalau Chery itu dia chipset semua segala macamnya pakai Qualcomm Snapdragon. Tapi untuk mobil ini dia pakai Kirin, dan semuanya autonomous drivingnya, chipset di dalamnya dan kawan-kawannya itu bekerja sama dengan Huawei. Layarnya pun juga pakai Huawei, makanya audionya pun juga pakai Huawei. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian tengah sini masih sama seperti yang S7 ya. Wireless chargingnya ada di sebelah kiri sini ya. Ada 2 kayaknya dia. Coba kita masukin HP. Bisa nggak nih? Ngecas nggak? Ngecas dong. Wih, 50 watt. Sama ada kipasnya biar adem. Coba sebelah kiri ya. Sama dong. 50 watt juga. Keren. Dan kayunya ini ya, ini kayunya kayak kayu beneran.
patternnya bagus, dipegang pun rasanya kayak kayu. Dibuka, ada tempat penyimpanan, ada karetnya di bagian bawah biar nggak bunyi-bunyi. Sama ada cup holder 2 biji. Nah, oke. Di bagian sini ada kulkas, ya, bentuknya seperti ini. Tapi biasanya kalau mobil kayak gini itu bisa jadi dingin, bisa jadi panas juga. Spion belakang dia masih sederhana, ya, udah elektrokromatik, frameless, tapi belum pakai yang digital. Dibuka atas sini, wow bagus, wow ada apa nih? Oh bisa, tone-nya kita ganti putih, tuh sampai jadi kuning ya, jadi lebih natural. Bisa diatur juga kecerahannya, keren sekali, ya. Ada kamera di sini, mari kita coba ya kameranya. Gimana cara buka kamera? Kamera. Nah, bisa buat selfie. Cekrek. Lihat ke depan. Bah. Kita lihat. Nah, ini hasil fotonya. Oh, lumayan jernih ya. Padahal kamera wide loh. Nah, kan banyak kan. Kameranya harusnya dari Huawei juga. Tuh lihat tuh. Ada banyak banget orang di depan. Dan itu ada mobil miring di depan tuh ya. Dia bisa ngebaca juga. Ini apa nih? Oke, ya begitulah pokoknya. Sama layarnya tengah sini, ini kayaknya lebih gede dibandingkan yang punya S7 ya. S7 lebih tipis dan ini kayaknya ada ini ya, ada kayak ada mekanisme bisa masuk, kayaknya bisa nutup loh. Kayaknya ya. Kalau dipegang sih itu kayak dibikin ada garis, kayak dia bisa masuk ke dalam. Gitu. Head up display dia nggak ada sayangnya, nggak ada head up displaynya. Jadi cuma begini aja, cuma interiornya bagus sih. Gue suka pakai model meja gini ya. Kayak rasanya tuh jadi kayak luas gitu. Terus oke, semuanya pakai dari layar. Jadi tilt dan teleskopiknya harusnya ini dari layar nih. Ini bisa di custom harusnya ya. Oke, pokoknya begitulah. Ini harusnya bisa di oke. Nah, ini setir tadi gue bilang. Nah, tilt dan teleskopiknya sudah pakai elektrik, tapi diaturnya harus dari tombol di sana. Begitu pula dengan spionnya juga, ini aturnya secara elektrik ya. Tapi ngaturnya, loh, kesenggol ya. Jadi spionnya pun juga ngaturnya dari sini. Tutup dulu deh. Aduh. Ini padahal baru ditutup pintu sebelah kiri ya, tapi langsung suaranya kedap sekali. Bagus. Dan ini ya, dia meskipun frameless, ini kacanya double glass, tapi double glassnya tebel banget loh. Jadi biasanya pakai double glass itu ya tebel gitu, tapi ini untuk sebuah double glass nih, double glass yang tebel sekali, jangan-jangan anti peluru lagi. AC-nya ada ventilasi di sini, sama dari sebelah sana tuh, dan ngaturnya ya dari sini. Oh, diatur dari sini buang hembusannya kemana. Ya itu ya agak sedikit repot sih, tapi ya terasa canggih aja. Dan untuk sisi penumpang nih kita lihat dapat buat ini empuk banget. Oh, dia dikasih bantalan lagi. Jadi harusnya dia kayak gini doang nih Sen. Tuh lihat deh. Sama dikasih bantalan lagi, empuk banget ini. Wih mantep ya. Yuk sekarang kita ke belakang yuk. Nah sekarang kita masuk ke dalamnya. Aduh. Pas masuk, dibandingkan dengan yang S7, jelas R7 ini lebih lega. Aduh ini pijitan kursinya nyala lagi. Enak banget. Aduh. Ini pameran luas banget ya. Saking luasnya itu pasti kalian bakal capek. Jadi kalau kalian pengen ke Shanghai Auto Show, kalau bisa 2 atau 3 hari lah, jangan cuma sehari, pasti capek banget. Dan di belakang ini ya, untuk yang sebelah kiri itu kita dapat ini. Nah, dapat meja. Yang sebelah kanan enggak. Tapi yang sebelah kanan itu dapat tablet di bagian sini. Ini kayaknya tablet dari Huawei nih. Gimana cara nyalainnya? Mati ya? Ada nggak? Oh bisa. Ini kebalik nih. Kameranya di bawah sini. Harusnya diputer. Bisa dilepas nggak nih? Bisa dong. Dia pakai magnetik dan ada konektornya ya. Jadi harusnya dia bisa nyambung sama si itu ini depan. Ini Huawei bukan sih? Huawei apa nih? Harusnya Huawei nih punyanya nih. Oke. Sekarang kita taruh tapi nggak kebalik.
Oke, udah menempel dengan sempurna. Kita duduk, legroom besar, headroom apalagi, dan sandaran ini bisa dinaik turunin juga sama seperti di bagian depan ya. Dan yang menarik, coba mendekat sini sayang. Lu duduk deh. Duduk. Karena di sini ada tombol-tombol. Ini sebenarnya sama kayak yang S7. Yang pertama, ini tombol untuk pemanas, pendingin. Ini untuk nyalain AC ya. Jadi AC-nya ini bisa kita kontrol dari sebelah kiri dan ini individual. Jadi kanan dan kiri bisa berbeda ya. Bisa ke kepala sama ke kaki. Kepala ini sepertinya AC-nya dari bagian sini nih. Ya. Oh, ini manual nih, bisa digeser-geser ya. Tapi atas bawahnya gabung dia. Nah, ini chargernya Huawei Supercharge 66 watt dong, USB-C-nya. Ini gede banget loh. Nah, terus di sebelah kiri sini ya, ada tombol lagi, coba mendekat. Nah, pertama ini tombol buat recline, jadi buat majuin nih. Nah, coba mundur, dia bisa dibikin lebih tegak seperti ini. Dimundurin lagi, coba seberapa mundurnya. Ini segini paling mundurnya ya. Enak sih, nyaman ya. Kalau dinaikin bagian atas ini, udah sih, ini begini aja. Belakangnya sih lega banget, empuk joknya. Cuma ini sih, yang paling bikin enak itu pijetan ya. Mantep banget ini. Ini kalau misalkan masuk ke Indonesia ya, buat nyaingin haptek HT ya, gue sih lebih pilih dia. Ini enak banget loh dari dalamnya, mewahnya pol. Oh, ini buat nyangkut-nyangkutin barang di sini. Sama untuk kursi yang sebelah sini, itu ada pengaturan dari belakang, jadi kita bisa majuin yang depannya. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama masih di sini pakai Huawei Sound ya. Ada Twitter di sini, sama di bawah sini. Oh, ini definisi mobil yang kalau udah masuk kita pasti jadi males buat turun. Nah, sekarang kita buka bagian depannya. Jeng jeng. Sayang sekali di depan sini kita nggak dapat tempat penyimpanan. Jadi depannya itu kalau kita lihat detail ya, ini tuh ada mesin. Tuh. Oh, sorry. Ini yang pakai range extender. Jadi kalau kita lihat detail tuh, ada tutup olinya, ada macam-macamnya. Jadi ini varian yang range extender nih. Dia punya mesin bensin. Mungkin kalau yang full EV dia ada tempat buat naruh bagasi ya, tapi karena ini range extender nggak ada. Dan tenaganya itu 496 PS, dual motor, dan dia 0-100-nya bisa di angka 4 detikan, kencang sekali ya. Wah, ini sih emang killer ya. Sebenarnya gue penasaran dengan sistem yang dipakai di mobil ini, karena kan basisnya Huawei, dia bukan pakai Snapdragon, dia pakai Kirin ya. Apa sih bedanya dengan mobil-mobil Chery pada umumnya ya? Semoga kalau mobil ini masuk ke Indonesia itu dapat spek yang paling tingginya, dan kalau bisa di bawah 1M kayaknya masih mantep ya. Nah, ini varian yang bukan range extender, jadi dia nggak ada mesin bensinnya, makanya dia punya bagasi yang lebih besar di bagian depan sini. Washernya dari bagian sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini kayaknya buat akinya ya. Semuanya tertutup rapi. Ada hidroliknya kanan kiri, jadi kalau mau buka juga gampang. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Luar biasa loh. Kemarin kita lihat Luxit S7 aja udah wah banget gitu di Huawei Store. Nah, kali ini di pameran Shanghai Auto Show ngelihat R7 ini sesuatu yang lebih ingin untuk dimiliki gitu ya. Mungkin nggak ya Chery bawa ini ke Indonesia? Kalau harganya masih sangat terjangkau dan punya range extender, ini mungkin harganya bisa bersaing sama ya sekelas BMW atau Mercedes-Benz lah. Karena pas kita cobain kemarin waktu yang S7 itu di Huawei Store, itu audionya bagus sekali ya. Terus juga interior segala macamnya itu top lah. Ya, namanya juga kepengenan ya, semoga ini masuk ya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, bantu kami untuk menghapus komen judi online. Saya ucapkan terima kasih. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih menonton. Bye-bye.